Baik, ayo sekali lagi ya. Itu bahasa Inggris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalaatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat dosen sekaligus pengampu mata kuliah pemrograman web dasar Bapak Asep Taufik Muharram serta teman-temanku yang alhamdulillah sudah hadir. Perkenalkan Pak, nama saya Dimas Eka Maulana. Saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman-teman saya. Di kiri saya ada Ulia Sarah, kanan ada Mas Pratisena Badrika, dan yang terakhir Rasya Diandra Saputra. Ya, Rasya Diandra. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Kebuli Gaza untuk memenuhi mata kuliah pemrograman web dasar. Baik, langsung saja ya kita masuk ke demonstrasi dari programnya. Nama saya Dimas Eka Maulana. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai use case diagram dan activity diagram sebelum masuk ke pembahasan demonstrasi, karena nantinya takut tidak paham mengenai alur dari website ini. Jadi simpelnya ya, pengunjung datang itu pertama melihat halaman menu. Halaman menunya nanti ada khusus full halaman pengunjung, ada konsultasi WA. Jadi pengunjung bisa konsultasi WA, terus bisa lihat-lihat menu, tapi terbatas. Kalau mau pesan makanan dan lebih eksklusif, itu harus daftar terlebih dahulu. Login dulu deh. Ada paling ujung kanan atas itu ada menu login. Nah, kalau dipencet itu harus daftar terlebih dahulu. Kalau udah daftar baru deh bisa login gitu. Nah, setelah punya login barulah nanti si pengunjung ini beralih peran menjadi user. User itu bisa melihat menu sudah pasti full lengkap, dan menu-menunya dibedakan ya, menu user dan menu pengunjung. Si user bisa melihat konsultasi WA, bisa konsultasi WA langsung, nomor WhatsApp, terus bisa melihat menu, bisa login lagi, bisa review makanan, bisa melihat review terbaru dari web, dari pembahasan kami, dari video project kami. Terus ada review makanan, terus logout nih pasti kan. Setelah login harus ada logout, ada pesan makanan, dan pilih metode pembayaran. Begitu teman-teman. Simpelnya seperti itu. Jadi ketika user datang, user sudah punya akun ya, tinggal login, kasih review, pesan makanan, pilih metode pembayaran. Setelah itu nanti untuk mengkonfirmasi bisa langsung konsultasi via WA lagi. Gitu. Langsung ya kita masuk ke pembahasan activity diagram. Pertama, pengunjung ya, di bulat sini. Ini mulai start. Pengunjung datang, menampilkan halaman utama, melihat halaman utama. Lihat menunya terbatas. Jika ingin eksklusif itu harus login terlebih dahulu ya, kanan login, review. Jadi kita akan fokus ke pelanggan dulu. Konsultasi WA, lihat menu, hanya bisa konsultasi WA, buat as pengalaman dan sebagainya. Apakah sudah punya akun? Ini di menu tampilan jika si user belum punya akun gitu. Apakah sudah punya akun? Jika belum, silahkan daftar terlebih dahulu. Setelah sudah buat akun, login, masuk ke review. Menu review ini hanya bisa diakses oleh ketika sudah menjadi user. Nah, setelah sudah punya akun, bolehlah tuh mencetak pesan makanan. Pesan makanannya ada banyak. Nah, setelah sudah diklik menu checkout keranjang, klik, habis itu masuk ke pilih metode pembayaran. Metode pembayaran masuk ke nomor WA untuk diproses, dan akhirnya selesai. Gitu. Simpelnya seperti itu teman-teman. Mungkin itu saja pembahasan singkat mengenai use case diagram serta activity diagram. Mohon maaf jika kalimat saya terbata-bata atau kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Nah, mungkin itu saja pembahasan dari saya. Selanjutnya kita masuk ke demonstrasi dari program. Jangan lupa. Nah, itu dia pembahasan mengenai use case serta activity diagram. Selanjutnya kita masuk ke demonstrasinya ya teman-teman. Ditunggu. Ya, kali ini saya yang mempresentasikan pertama dari menu home ya. Kami mengangkat tema UMKM bisnis makanan yang bernama Warung Kebuli Gaza yang berada di Bekasi gitu ya. Jadi ini alurnya kita sebagai user pertama akan masuk ke menu home. Di sini ada
ya sambutan, terus coba bisa scroll ke bawah. Nanti ada fitur lihat menu yang akan masuk ke menu navigasi produk. Dan ini beberapa perkenalan ya, warung Kebuli Gaza lagi nyala, beberapa otentik dan bertahan untuk kuat. Oke, terus ada promo spesial juga. Ini banyak, ada 2, dan testimoni pelanggan. Oke, scroll ke atas, mungkin kita akan klik lihat menu. Nah, di sini user akan melihat dan memesan menu makanan apa saja yang ada di warung tersebut. Nah, ini ada harganya dan nama-nama makanannya apa saja, kebuli ayam, kebuli kambing dan sebagainya. Terus bawah ada makanan, ada minuman. Kalau minuman diketahui warung Kebuli Gajah hanya ada 2 saja. Karena di sini kokpit kita posisinya sebagai user, kita nggak akan bisa klik tambah ke keranjang karena untuk bisa memesan user harus login dulu pertama, gitu kan. Mungkin. Nah, ya seperti ini notifnya contohnya. Oke, mungkin saya rasa saya akan menjelaskan mengenai menu pada review ya. Tadi saya ingin koreksi tadi di sini tuh kita sebagai pengunjung ya. Untuk di menu review di sini kita bisa melihat hanya ada review dari orang-orang yang sudah makan di warung tersebut gitu. Di sini ada bintang-bintangnya ya. Coba tolong scroll. Nah, di sini banyak ya. Tuh. Nggak lanjut di About Us. Di About Us ini di sini hanya ada hanya berisi tentang mengenai Kebuli Gaza itu sendiri. Nah, di sini juga ada profil UMKM-nya seperti ini. Lalu di sini juga ada Instagramnya dan GoFood-nya di sini. Coba klik, boleh diklik IG Instagram. Nah, sini untuk Instagram Kebuli Gaza, lalu untuk GoFood-nya, nah, ini di sini. Balik lagi ke menu awal. Nah, karena di sini kita masih sebagai pengunjung, maka kita untuk membeli atau memesan produk yang ada di Kebuli Gaza kita harus login terlebih dahulu. Oke, Zan. Nah, ini adalah tampilan login ya. Jika kita belum login, kita daftar terlebih dahulu. Di sini daftar siapa aja, San? Presiden Putra boleh, San? Presiden Putra. Ya. Lalu emailnya. Lalu untuk password pakai NIM boleh, San? Pakai NIM. Oke. Sini juga pakai NIM. Nah, sekarang kita daftar. Nah, jika daftar, ketika kita mengklik OK, dia akan lanjut ke klik. Masuk ke tidak cocok tadi. Nah, ini ada validasinya ya. Masih tidak cocok. Boleh daftar. Nah, ini pendaftaran berhasil, klik OK. Dia akan masuk ke menu login. Tapi di menu daftar, itu tadi ada validasinya. Coba masuk lagi ke menu daftar. Nah, jika coba kita tidak isi terlebih dahulu, kita masuk isi dulu, langsung aja daftar. Nah, di sini ada alert ya, username harus diisi. Oke, klik OK, San. Email harus diisi. Lanjut, password harus diisi. Dan konfirmasi password harus diisi. Dan untuk password di sini tidak boleh lebih dari 4 karakter. Maksud saya tidak boleh kurang dari 6 karakter. Maksud saya, maaf. Kita coba untuk passwordnya hanya 4 digit. Ini apa aja bebas ini. Pakai yang tadi yang boleh. Misalkan. Ya, kita daftar. Di sini ada alert ya, password harus ada kayak 6 karakter.
lanjut ke menu login. Pada menu login itu masukkan user yang sudah dia tadi diregistrasi dan daftar ya, pakai itu set nama gue yang Rasiden Putra. Nah untuk passwordnya tadi yang NIM tadi yang sudah diisi. Nah login, maka akan ada alert login berhasil dan ketika klik OK, maka status pelanggan akan menjadi user untuk Kebuli Gaza seperti ini. Baik, perkenalkan nama saya Dimas Eka Maulana. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil project kami ya tadi ya. Tadi sudah dijelaskan bahwasannya ketika user sebagai pengunjung saja itu harus masuk login terlebih dahulu untuk menginput makanannya dan sebagainya nanti. Baik, langsung saja kita langsung lihat menu Mas. Saya lapar nih. Coba tolong klik dong. Lihat menu. Nah, ya. Tambah keranjang. Saya mau beli kebuli ayam. Fitur-fiturnya ada apa aja? Nah, ini ada tambah keranjang di sini. Coba klik tambah keranjang. Jadi ketika user ingin membeli produk makanan, nanti mereka harus membayarnya via kris atau COD atau kartu debit. Nanti ketika user pengen milih metode pembayaran, tinggal klik bayar dengan kris, nanti keluar QR-nya, COD dan sebagainya bayar dengan kartu. Baik Mas, kembali ke menu sebelumnya. Nah, jadi masuk ke About Us coba. About Us sudah ya? Belum. Nah, About Us ini ya sama seperti tadi yang dijelaskan ya, berisi pengalaman atau sejarah-sejarah dari Kebuli Gaza tersebut. Dia hadir di tahun berapa, profil UMKM-nya, paling gua scroll. Sama juga, masih sama, fitur-fiturnya tidak berbeda jauh dari pembahasan sebelumnya. Terus produk selanjutnya. Nah, produk sudah jelas. Oke, selanjutnya kita masuk ke menu kontak dari fitur-fitur ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan menu kontak pada website Kebuli Gaza ini. Jadi di sini kita bisa konsultasi langsung dengan owner Kebuli Gaza tersebut. Jadi di sini tersedia nomor teleponnya, kemudian email dari Kebuli Gazanya dan alamat lengkapnya. Nah, di bawah ini kita bisa juga konsultasi melalui via WhatsApp-nya. Kemudian kita akan masuk ke menu review. Nah, pada menu review ini terdapat review dari pelanggan-pelanggan yang sudah mencoba Kebuli Gaza ini. Di sini ada bintang-bintangnya. Di sini kita bisa lihat ada bintang 3, 4, dan 5. Kemudian di sini juga ada ulasannya. Sekarang kita masuk ke menu outletnya. Nah, pada menu outlet ini kita bisa melihat cabang-cabang Kebuli Gaza, yaitu terdapat di Pondok Indah, ini masih terbuka, terus habis itu Depok, di Bekasi untuk jam 10 sampai ini tutup gitu. Ini mungkin hari Minggu ya, dan lain sebagainya. Kemudian setelah saya sudah menjelaskan dan rekan-rekan saya sudah menjelaskan semuanya, kita bisa ke menu logout. Di sini user juga bisa keluar dari websitenya, dan ini ada validasi apakah Anda yakin ingin logout. Jika oke, kita akan kembali ke menu utamanya. Jadi user bisa logout gitu. About ya. Oke, jadi kita masuk ke kodenya. Saya akan menjelaskan di bagian index.html. Di sini index.html ada dua ya. Kenapa ada dua? Di sini saya namakan index.html dan index2.html. Bedanya kalau index itu buat tampilan kepada user, kalau index2 itu untuk pengunjung. Index ini ya, dia ada kodenya, ada image, terus ada header untuk ini untuk navbar, dan ini section ini untuk bagian ini jargon ya. Ini section ini yang tadi ya, kelebihan toko, ini promo pakai section, div, image dan sebagainya. Ini juga footer, ini untuk bagian apa, kayak bisa hubungi lewat WA, Instagram dan TikTok. Script index 2 juga begitu, sama sih, nggak ada bedanya ya untuk bagi user dan bagi pengunjung atau tamu.
Dan ini kedua indeks ini memakai CSS eksternal yang bernama filenya style.css. Ini banyak sih semua ya, macam-macam, ada body, header, logo, navbar, dan sebagainya. Lebih gitu, Pak. Oke, boleh lanjut. Selanjutnya siapa? Tadi ada yang bilang indeks doang, ada yang sekalian Indeks kontek. sama ini Kontek. indeks sama apa? Kontek. Kontek sama kontek bener nih. Lanjutnya Baiklah. Setelah indeks ada juga menu file kontak di sini ya. Nanti kontak ini yang tadi buat klien atau user atau pengunjung untuk menghubungi pemilik kedai gitu ya. Kontaknya ini pakai link, terus header, sama ini buat navigasi, navbar, yang pakai divisi juga, nomor telepon, H3, P, div, email, dan alamat, sama pakai div semua. Ini link untuk WhatsApp, ini image-nya juga gitu ya. Image ini berada di folder image juga sih biasa. Ini footernya. Konteks sih gitu aja, Pak. Dia juga pakai CSS yang masih di file yang sama di sini. Karena dia banyak gitu ya. Oke, lanjut. Di menu ini ya, di menu atau di menu produk sini saya akan jelaskan. Ini sama seperti sebelumnya ya, kenapa ada menu 2 sama menu biasa. Nah, yang di menu 2 itu tadi untuk menu pada pelanggan tadi sebelum login tadi ya. Kita sini masuk aja karena di sini juga ada berbagai perbedaan juga yang ini. Kita di sini pertama ada header ya, yang sudah dijelasin tadi. Ini pasti buat navigation, ini untuk navigation barnya. Lalu di sini ada section ya untuk div. Ini ada card-cardnya tadi untuk menu jenis-jenis menu yang dijual ya, kayak nasi kebuli ayam, terus kebuli kambing, ayam panggang, dan lain-lain. Nah, untuk pada menu produk di sini, karena dia belum login, di sini dia ada validasinya, yaitu alias JavaScript ya, yaitu on click alert, Anda harus login terlebih dahulu, seperti itu. Dan ini untuk menu ininya ya, menu-menu mana yang sini juga sama seperti sebelumnya, ini on click. Karena emang ini tutusnya sebelum login, jadi dia ada alert, Anda harus login terlebih dahulu. Nah, untuk di bagian menu produk yang sudah login, ini sebenarnya sama saja ya untuk untuk CSS-nya dan untuk navigasi ini sebenarnya sama aja ya. Dan juga di bagian div ini juga sama aja semuanya. Tapi yang dibedakan di sini adalah karena ini adalah menu untuk user yang sudah login, maka JavaScript-nya alias validasinya dia akan menambahkan ke keranjang seperti ini. Nah, untuk menu keranjangnya sendiri itu ada di bawah di sini ya. Nah, di sini. Jadi nanti setiap barang atau produk yang ingin ditambahkan keranjang, dia akan nambah terus di bagian sini, di div class card floating-nya. Seperti itu. Lalu saya akan menjelaskan juga di bagian login. Nah, untuk bagian login di sini saya ngambil CSS-nya itu dari style yang di sini. Yang di sini, Pak. Saya ngambil juga dari situ. Sampai kita menu login tadi. Mana menu login tadi ya? Login aja. Nah, untuk login di sini ada form ya. Ada form yang dimana
ada ada 3 jenis, maksudnya ada dua jenis input, yaitu untuk teks sebagai username dan juga sebagai password untuk type sini. Nah, di sini ada ID username 1 dan ID PW2, jadi gunanya buat nanti di JavaScript ya. Lalu di sini juga ada kelas register. Jika misalnya belum punya akun, maka dia ada tampilan ke daftar HTML alias register seperti itu. Ini untuk footernya sama seperti semua file, juga mempunyai footer yang sama. Lalu untuk menu register, di sini saya menamainya sebentar ya Pak. Daftar HTML. Nah, di sini hampir sama ya seperti sebelumnya yang login. Cuma di sini untuk menu register ya. Di sini juga ada 4 tipe input. Yang pertama input teks sebagai username, terus email buat email, password untuk password, dan password juga untuk konfirmasi password lagi. Lalu setelah itu ada kelas, ada button di sini. Saya menggunakan href ya untuk nge-submit inputan yang sudah kita input tadi. Lalu di sini juga ada bagian login HTML masuk ya nanti. Ini footer sama aja seperti file sebelumnya. Oke, baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan dua kodenya, yaitu pada halaman about HTML dan review HTML. Nah, untuk about HTML di sini ada dua, jadi ya dikhususkan untuk pengunjung dan user. Kalau misalnya pengunjung itu tidak ada fitur loginnya, kalau misalnya user itu ada. Jadi perbedaannya hanya di fitur loginnya aja. Nah, untuk about HTML ini saya akan menjelaskan secara singkat saja. Jadi pertama itu jangan lupa untuk memanggil style CSS-nya. Kemudian kami juga pakai font awesome-nya. Kemudian untuk bagian header-nya di sini kayak navbar itu terdapat logo dan menu-menu lainnya seperti index, menu, review, about, login, dan lain sebagainya. Kemudian untuk bagian kontennya ini itu ada tulisannya itu tentang kami Kebuli Gaza, ataupun about us Kebuli Gaza. Terus ada menghadirkan rasa Timur Tengah yang menarik tagline gitu. Kemudian di sini kita juga memberikan logo dari Kebuli Gazanya lagi. Terus kita menjelaskan di sini ada kode yang menjelaskan secara singkat dari profil UMKM Kebuli Gaza tersebut. Di sini kita juga memberikan sosial media seperti Instagram. Di sini kita cantumkan link juga, jadi ketika diklik itu langsung menuju ke link sosial media tersebut seperti Instagram, dan ada GoFundMe juga. Dan di bagian bawah ini ada bagian footernya. Nah, untuk about CSS-nya itu adalah tampilan desainnya. Di sini kita menggunakan font Sega UI. Kemudian ada background color-nya, di sini ada style untuk kontainernya, ada ini bagian untuk header-nya. Kemudian di sini ada bagian dari profilnya nih. Di sini ada style untuk mendesain bagian profilnya. Kemudian ada kita memberikan card juga. Di sini ada desain untuk card-nya, kita berikan box shadow-nya. Kemudian kita juga memberikan hover gitu. Ini pada bagian button sosial medianya itu kita berikan hover yang dimana ketika kursor diarahkan itu ada shadow-nya gitu. Seperti itu untuk CSS-nya. Nah, untuk review HTML-nya ini itu sama juga. Dari awalnya itu kita memanggil file CSS-nya dan ada judulnya yaitu review Kebuli Gaza, dan kita pakai font awesome-nya di sini untuk meletakkan bintang. Jadi di sini itu kita CSS sama file HTML ini dicampur ya. Nah, saya akan menjelaskan HTML dulu. Di sini ada logo, terus ini buat navbar ya, di bagian navbar. Dan ini untuk review kontainernya. Di sini kita memakai card dulu.
Kemudian ini tuh fast solid faster itu untuk memberikan bintang gitu, dan ini diambil dari si Von Awesome-nya tadi. Ini ada ulasan-ulasannya yang udah pernah makan di Kebuli Gaza tersebut. Nah, di sini sama aja si review 1, review 2 sampai review terakhir. Nah, ini adalah bagian footer, bagian bawahnya. Dan ini file CSS-nya. Kita juga memberikan efek hover juga. Kemudian ini buat style review container, ini review card-nya. Jadi kita memberikan bagian border di bagian kirinya yaitu berwarna merah gitu. Ada box shadow-nya, kemudian ada bintangnya berwarna kuning, dan style dari isi ulasannya tersebut. Seperti itu penjelasan singkat dari saya. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dimas Ekamana. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kode-kode dari JavaScript. Ada 4 file, ada login.js, script.js, logout, dan script.js yang terakhir. Nah, tanpa berlama-lama lagi kita akan membahas ya teman-teman, mulai dari login.js terlebih dahulu ya, karena ini cukup simpel juga. Pertama, dokumen get element by masuk bla 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 klik function event prevent default. Ini yaitu untuk mengklik masuk ya, klik masuk. Jadi ketika user mau login kan ada klik masuknya, tombol button masuk. Nah, itu fungsinya sebagai itu ya, untuk mengklik juga supaya nanti bisa terkoneksi ke selanjutnya begitu. Terus di sini juga ada validasi input. Jadi di sini sudah kami buat sesuai perintah Pak Asep selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman dasar. Di sini kita sudah membuat nama Rasyadi Anda Putra, nama-nama kelompok kami, ada Pratisena, passwordnya ini NIM ya, angka integer bilangannya ya. Terus ini juga karakter berupa char, dan terus di bawahnya ada cons input username, yaitu dokumen get element by username password. Nah, jadi di sini username itu bisa aja menggunakan angka, jadi teks dan bilangan integer yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya mungkin ya di validasi ini. Maka dari itu username dan angka itu bisa digabungkan. Password juga bisa bilangan integer, bisa bilangan karakter. Makanya dari itu kami tidak membatasi password ini harus bilangan integer, tidak. Jadi bisa karakter, bisa integer. Value-nya ya, karakter sama integer, string, bla bla bla. Nah, if input username, input password, alert username dan password harus diisi. Ini adalah pop-up yang sudah diajarkan oleh Pak Asep di materi sebelumnya. Pop-up jika kita tidak mengisi apapun, tinggal klik doang, itu otomatis tidak bakal bisa. Akan muncul notifikasi username dan password harus diisi. Ini adalah fungsi pop-up. Terus yang cons invalid user, bla bla bla, jika nanti user dan password itu tidak valid ya, jadi salah gitu. Contohnya Pratitena atau Bahadrika doang gitu. Jadi nanti si sistem juga bakal mengecek validasi inputnya menggunakan constraints invalid user. Terus if ini juga sama pop up, login berhasil. Ini akan berkaitan dengan index HTML yang di sini ya. Dipanggil lagi ke location href. Jadi nanti ketika user sudah input nama username dan passwordnya benar, selanjutnya yaitu ada pop-up login berhasil. Redirecting ini menunggu username atau password salah. Jika nanti password atau username salah, maka notifikasinya akan seperti ini, benar. Selanjutnya kita masuk ke logout. Logout.js di sini yaitu sama dokumen query selector, ya ini fungsi umumnya, fungsinya mencegah tindakan default langsung mengarah ke link. Jadi ketika user itu harus mengisi alamat atau yang sudah kita buat lah, table yang sudah kita buat gitu. Terus untuk menampilkan alert konfirmasi apakah ini pop up lagi, apakah Anda yakin ingin logout. Jadi ketika nanti username sudah login terus pengen logout, nah itu tuh ada notifikasi Anda yakin ingin logout, bla bla bla. Nah, jika user memilih oke, arahkan ke halaman logout gitu. Baru ini index 2 yaitu untuk menu pelanggan, bukan yang lihat-lihat doang gitu. Kalau user index, kalau yang lihat-lihat saja itu index 2. Selanjutnya kita masuk ke regis.js. Setelah kita membahas fitur logout JS, login JS, selanjutnya kita registrasi ya. Sudah login,
out registrasi. Nah, di sini ada ya, klik submit ya seperti biasa. Terus var-nya nih, variable username, variable email, password. Si password ini mengulangi. Username value-nya yaitu bilangan teks ya, ini juga namanya berupa teks, passwordnya berupa teks, password juga sama. Terus hash error jika nanti tidak ada inputan yang masuk akan error, false, validation checks. Jadi nanti kalau nanti username juga diisi, harus diisi ada pop-up validation, nah fungsi alert lagi di sini. If email bla bla juga ada pop-up, email tidak valid juga tidak pakai ini ya, tidak lagi email ini nih, itu tidak valid masuknya. Password juga, password harus setidaknya 6 karakter. Nah nih teman-teman, jadi password itu harus 6 karakter, 5 karakter ke bawah akan ke input. Kalian harus ngisi password setidaknya 6 karakter baru kalian bisa buat password. Terus konfirmasi password di sini harus diisi. Password dan konfirmasi password tidak cocok, jadi nantinya jika nanti password yang kalian ketikkan di daftar tidak sesuai dengan login password, itu nanti akan memunculkan pop-up seperti ini, tidak cocok. Yes error, pendataan berhasil, ini hanya simulasi ya. Jadi nanti ketika sudah berhasil menu pendaftaran, baru nanti akan ada pop-up lagi seperti ini. Sama menggunakan fungsi alert. Nah, terakhir teman-teman, script.js. Ini fungsinya untuk tambah keranjang. Ini 0, kenapa 0 ya? Memang dimulai dari 0 ya, kalau mau tambah keranjang. Function add to chart item, bla 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 bla, for inner text, pattern. Nah, ini adalah fungsi bagaimana bisa menambah angka 5, 4, bla 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 sebagainya. Go to payment. Jadi ketika nanti user sudah cek keranjang, tambah keranjang di menu makanan. Nah, selanjutnya ketika kita klik keranjang, otomatis nanti bakal masuk ke menu payment. Menu payment di sini, nah ini kan masuk ke payment HTML kan, saling nyambung jadi teman-teman. Payment HTML, nih di sini payment HTML. Nah begitu. Jadi kalau keranjangnya masih kosong, nanti akan ada pop-up lagi. Nah, masih kosong. Itu aja teman-teman ya. Mungkin dari saya kurang lebihnya mohon maaf jika kalimat-kalimat saya terbata-bata atau ada yang kurang. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala pastinya. Terima kasih pada teman-teman yang sudah nonton. Terima kasih juga pada Bapak Asep selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman dasar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video teman-teman. Bye bye.